Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam hal ini telah menegaskan kepada kita wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffar nar jahannam khalidina fiha hiya husbuhum hiya hasbuhum wala anahumullah walahum azabun muqim. Salim serta taslim senantiasa kita ucapkan untuk baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia yang sangat mulia yang diutus oleh Allah ke atas muka bumi ini untuk kemudian memberikan gambaran keselamatan dan cara mendapatkan keselamatan tersebut. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun antum semua berada, kiranya Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta kebahagiaan bersama dengan keluarga dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Pagi ini ya tanggal 25 November 2021 kembali saya menjumpai sahabat-sahabat sekalian untuk mengulas satu tema yang kemarin diperdebatkan dengan salah seorang serigala yang tidak memahami ilmu Islam tapi kemudian menghujat dengan argumen yang membabi buta, ngotot di dalam kebodohannya tentang hal yang diperselisihkan terkait dengan batu menghapus dosa. Pada sesi kemarin para sahabat-sahabat sekalian, kita sudah minta berkali-kali dalil untuk membuktikan bahwa batu itu bisa menghapus dosa. Sebenarnya kenapa saya minta dalil tersebut? Karena saya akan menguraikan dalil itu. Bagaimana kemudian pemahaman yang benar terhadap hadits yang menerangkan tentang apa yang dituduhkan. Nah, kita perlu memahami bahwa kalau di dalam hadis ini diterangkan Rasulullah Muhammad SAW itu berkata sesuai dengan apa yang diinformasikan oleh sahabat beliau Utsman bin Affan, bahwa apa yang kemudian dituduhkan itu umat Islam bisa melakukan dosa ya, karena ada batu yang mampu menghapus dosa mereka. Nah, satu hal yang ingin saya urai di sini kepada kita semua sebagai materi ya, untuk bekal kita ke depannya, agar kita tidak mudah digoyahkan oleh orang-orang yang tidak memiliki ilmu, tetapi hanya berdalih untuk mengukuhkan kekafiran yang menyembah kepada manusia. Yang pertama, Hajar Aswad. Hajar Aswad itu adalah batu yang diturunkan oleh Allah dari surga. Sebagaimana hadis riwayat At-Tirmizi dan An-Nasai, bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu pernah berkata, Hajar Aswad turun dari surga. Lalu kemudian sahabat-sahabat sekalian, juga diterangkan bahwa Hajar Aswad itu tadinya putih. Ya, lebih putih malah dari susu. Itu keterangan dari sahabat beliau Ibnu Abbas radhiyallahu an. Kemudian batu itu menjadi hitam akibat daripada dosa manusia. Nah, terkait tentang hadits ini, itu wajar gitu ya. Kalau tadinya sesuatu itu putih kemudian menjadi hitam karena sering disentuh. Segala sesuatu yang sering disentuh itu akan berbias, berdampak. Tapi bukan itu hikmah dari apa yang kemudian disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ketika dikatakan dosa manusia itulah yang membuatnya menjadi hitam,
Ini menandakan bahwa dosa yang dilakukan umat manusia itu bahayanya sangat luar biasa. Jika kesalahan manusia, jika dosa manusia dapat berpengaruh kepada sebongkah batu, bisa membuat batu itu menjadi hitam, legam, dan seterusnya. Itu bisa diartikan bahwa kepada batu saja bisa hitam seperti itu, apatah lagi terhadap manusia. Maka wajarlah kemudian ketika tempat mencucinya kembali, itu adalah neraka. Jika dosa itu bisa membuat batu itu menjadi hitam, apalagi terhadap manusia. Nah, ini yang perlu dikaji lebih dalam. Lalu kemudian sahabat-sahabat sekalian, Hajar Aswad itu juga diterangkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui hadits Ibnu Majah dan juga Tirmizi itu menerangkan, demi Allah, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah akan membangkitkan Hajar Aswad pada hari kiamat. Ya. Hajar Aswad ini akan berbicara dan bersaksi atas orang-orang yang memberinya salam dengan benar. Dari sini kita sudah bisa melihat bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menerangkan batu Hajar Aswad itu akan menjadi saksi. Akan menjadi saksi atas orang-orang yang memberinya salam dengan benar. Ya, yang dimaksud memberi salam di sini adalah menyalaminya atau menciumnya atau menyentuhnya. Nah, ini yang perlu kemudian kita pahami dengan baik. Nah, kalau kemudian Rasulullah mengatakan akan menjadi saksi, lalu kemudian diterangkan di hadits lain bahwa mengusap daripada batu Hajar Aswad itu bisa menggugurkan dosa, bukan berarti batunya yang menghapuskan dosa. Bukan batu yang menghapuskan dosa, tapi amalan untuk meraih datang ke sana, menyentuh ya, atau mencium batu tersebut, inilah yang menggugurkan dosa. Bukan batunya yang menghapus dosa, tapi amalannya yang kemudian membuat dosa manusia itu berguguran. Ini yang tidak dipahami oleh teman-teman Kristen yang mencoba menghujat dan menutupi aib mereka yang nyata menyembah batu berupa Yesus. Jadi Rasulullah itu sudah mengatakan, demi Allah, sungguh Allah akan membangkitkan batu ini, dan batu ini akan bersaksi dan berbicara atas orang-orang yang memberi salam dengan benar. Nah, apakah hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan bahwa batu itu bisa bersaksi dan bisa berbicara? Ternyata tidak. Yesus pun menerangkan itu. Di dalam investigasi Lukas, pasal 19 nomor 40. Ya, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, jikalau mereka ini diam, maka batu ini yang akan berbicara. Maka batu ini yang akan berseru-seru. Maka batu ini yang akan berteriak. Maka batu ini yang akan bersaksi. Coba. Berarti apa yang diterangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu juga diterangkan oleh Tuhannya mereka yang mereka sebut dengan Tuhan Yesus. Kalau Rasulullah mengatakan batu ini akan bersaksi terhadap orang-orang yang memberi salam dan dengan benar, maka yang dimaksud di sini adalah orang yang datang ke Mekah, orang yang berhaji, orang yang berumroh dengan cara yang benar, dengan niat yang benar, bukan karena ria, bukan karena mau dibilang, bukan karena mau dapat gelar haji, bukan karena mau pamer pakaian haji, bukan karena mau dibilang dia sudah haji, bukan karena mau dibilang dia itu sudah melaksanakan Islamnya yang sempurna. Maka kata Rasulullah, demi Allah, batu Hajar Aswad ini akan menjadi saksi terhadap orang yang menyalami dia, memberi salam kepada dia dengan cara yang benar. Artinya dengan ikhlas. Berarti yang menghapus dosa bukan batunya, tapi amal perbuatannya, keikhlasannya, perjuangan orang tersebut untuk meraih batu tersebut, itulah yang dimaksud dengan menghapus dosa.
Nah, yang perlu dipahamkan kepada serigala yang berdali dan tidak punya ilmu ini, harus kita pahamkan ke dia. Kemarin itu dia tidak sempat membuktikan dalil. Sekiranya dia mampu membuktikan dalil, maka kita akan memberikan pelajaran edukasi yang menurut standar kita itu bisa dipahami dengan mudah. Jadi ketika saya mengatakan batu itu menyalaminya, menciumnya dapat menghapuskan dosa, bukan batunya yang menghapuskan dosa, tetapi amalan yang diperbuat, tindakan yang dilakukan untuk berziarah ke Arab, ke Mekah, ke tanah suci, lalu dengan ikhlas, dengan cara yang benar, dari harta yang halal, lalu menuju ke sana, bersusah-susah menuju ke sana, bersakit-sakit menuju ke sana, itulah yang menghapuskan dosa. Nah, yang perlu dipahamkan, di dalam ajaran agama Islam, bukan hanya amalan berziarah ke Mekah, menyentuh Hajar Aswad yang dapat menghapus dosa, yang dapat menggugurkan dosa. Sholat juga itu dapat menghapuskan dosa. Di dalam hadis riwayat Muslim, itu sahih diterangkan. Dan bila ia berdiri dan sholat lalu memuji Allah, serta menyanjungnya, dan juga memujinya dengan sesuatu yang memang dialah yang berhak atasnya, lalu menghusukkan hatinya semata-mata untuk hanya Allah, maka niscaya ia berlepas diri dari dosa-dosanya sebagaimana hari ia dilahirkan oleh ibunya. Jadi orang yang sholat dan dengan ikhlas memuji Allah, menyanjung Allah, menghusukkan hatinya semata-mata hanya kepada Allah, kata hadis riwayat Bukhari Muslim, ya, hadis riwayat Muslim, maksud saya, dosa-dosa orang tersebut akan terhapuskan, akan gugur dan kembali suci seperti sedia kala ketika dia baru dilahirkan oleh ibunya. Subhanallah. Jadi tidak ada itu batu menghapus dosa. Yang ada amalannya, perbuatan untuk meraih Hajar Aswad, itulah yang menggugurkan dosa. Laksana sholat menghapuskan dosa, bukan sholat yang menghapuskan dosa, tapi perbuatan mendirikan sholat dengan khusyuk, memuji Allah, ya, menyembah dan menyanjung Allah semata-mata satu-satunya pencipta, maka itulah yang menghapus dosa. Ini yang tidak dipahami oleh penghujat kemarin itu. Makanya hari ini saya mencoba untuk meluruskan, habis ini saya akan kirim konten ini kepada beliau. Lalu kemudian, di dalam hadis Muslim juga diterangkan lebih terinci lagi. Bagaimana kemudian penebusan dosa itu disebabkan karena orang itu melakukan ibadah. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Sa'id bin Amr bin Sa'id bin Asar. Telah menceritakan kepadaku bapakku dari bapaknya, dia berkata, kami berada di sisi Utsman. Lalu ia meminta kami berwudu seraya berkata, aku mendengarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim yang ketika waktu sholat telah tiba, kemudian dia membaguskan wudunya, lalu dia khusyuk serta sholat dengan khusyuk, selain hal itu menjadi penebus dosa-dosanya yang lalu, selama tidak melakukan dosa besar, dan itu berlaku pada seluruh waktu. Subhanallah. Jadi wudu, sholat pada tepat waktu, khusyuk, ya, dalam ibadah, itu menghapuskan dosa. Sholat itu bisa menjadi penebus dosa. Ya, jadi bukan hanya meraih, mencium, atau mengusap Hajar Aswad bisa menggugurkan dosa. Sholat juga bisa menggugurkan dosa. Sholat juga bisa menebus dosa. Berarti orang yang kemarin itu, ya, itu tidak memahami Islam secara keseluruhan. Makanya saya minta haditsnya. Saya mau menerangkan ke dia, tapi sayang sekali dia tidak mampu. Dia hanya mampu menghujat, memfitnah, dan menutupi aib bahwa dia menyembah batu. Kenapa saya katakan dia menyembah batu? Ya, karena Yesus itu punya batu, dan Yesus mereka sembah. Berarti dia menyembah batu. Karena tidak mungkin hanya bagian kepalanya aja disembah. Pasti seluruhnya disembah. Karena itulah saya katakan bahwa orang ini adalah orang yang tidak waras. Itu saya katakan kemarin seperti itu. Sebagai terapi supaya dia itu sadar. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu bersabda,
Tidaklah seorang muslim ketika ia sholat, ketika tiba waktu sholat, kemudian dia membaguskan wudhunya, kemudian khusyuk dalam sholatnya, melainkan ya khusyuk dalam sholat dan wudhunya itu menjadi penebus dosa-dosanya yang lalu. Berarti sholat dan wudhu itu adalah penebus dosa. Masya Allah. Ya, Rasulullah Muhammad SAW juga pernah bersabda, barang siapa yang melakukan wudhu seperti wudhuku ini, ya, man taudda awudduni, siapa yang berwudhu sama seperti wudhuku ini, kemudian ia bangkit, ya, maka bangkitnya dia untuk mengerjakan sholat, maka diampunilah baginya semua dosa yang dilakukan antara sholat yang satu dengan sholat yang lain. Kemudian, bila orang itu melakukan sholat asar, maka diampuni baginya dosa yang ia lakukan antara sholat asar dan sholat zuhurnya. Kemudian apabila ia sholat maghrib, maka diampunilah baginya semua dosa yang ia lakukan antara sholat maghrib dan sholat asarnya. Kemudian bila ia sholat isya, maka diampunilah baginya dosa yang ia lakukan antara sholat isya sampai sholat maghribnya. Kemudian barangkali ia terlelap dalam harinya, dan ia bangun lalu wudhu, melakukan sholat subuh, maka diampunilah baginya semua dosa yang ia kerjakan antara sholat subuh dan sholat isya. Semua itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang dapat menghapus dosa perbuatan-perbuatan buruk. Ini sabda Rasulullah. Ya, ini sabda Rasulullah. Jadi kita tidak ada keraguan. Yang dimaksud Hajar Aswad dapat menghapus dosa, itu bukan batunya, tapi amalan, upaya, usaha untuk meraih ya, berhaji umroh, itulah yang menghapus dosa. Bukan gerakan takbir Allahu Akbar, kemudian sujud yang menghapus dosa, bukan. Tapi keikhlasan, khusyuk, menyembah, berserah diri kepada Allah, mengikuti perintah-perintah Allah, itulah yang menghapus dosa. Ini yang tidak dipahami oleh serigala yang kemarin. Jadi bukan batunya, tapi amalannya untuk datang ke sana dengan ikhlas, dengan cara yang benar, itulah yang menggugurkan dosa-dosa manusia. Sahabat-sahabat sekalian, ya, sekiranya apa yang menjadi tuduhan dari sahabat kita kemarin, ya, saya katakan serigala karena dia mencoba untuk menyesatkan. Sekiranya tuduhannya itu benar tentang apa yang dia tuduhkan tentang batu, maka Al-Quran akan menguraikannya jauh sebelum dia menghujat tentang batu. Al-Quran akan menguraikan bahwa batu itu adalah penghapus dosa. Ya. Batu dapat menghapus dosa dan seterusnya. Tapi sangat disayangkan di Al-Quran tidak diterangkan itu. Al-Quran menerangkan justru apa? Innallaha ghafurur rahim. Ya. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Coba. Allah menerangkan itu. Faman hafa. Ya. Mim musing. Hanafan. Au ithman. Fa aslaha bainahum. Fala ithma alaih. Innallaha ghafurur rahim. Barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara keduanya, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innallaha ghafurur rahim. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 192 juga Allah mengatakan, fa in tahau fa innallaha ghafurur rahim. Kemudian mereka berhenti dari memusuhi kami, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah itu selalu mengatakan dirinya itu Maha Pengampun. Al-Baqarah ayat 199, Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Baqarah ayat 218, Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Baqarah ayat 226, fa innallaha ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ali Imran ayat 31, Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ali Imran ayat 89, fa innallaha ghafurur rahim.
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ali Imran ayat 129. Wallahu ghafurur rahim. Dan sungguh Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. An-Nisa ayat 25. Ya, Allah menerangkan wallahu ghafurur rahim, dan sungguh Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Maidah ayat 3. Allah menerangkan fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Maidah ayat 34. Itu sangat jelas. Fa'alamu annallaha ghafurur rahim. Maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Maidah ayat 39. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Maidah ayat 74. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Maidah ayat 98. Wa annallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-An'am ayat 54. Ya, jadi banyak ayat di dalam Al-Quran yang menerangkan bahwa Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fa'annahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-An'am ayat 145. Famanif turra gaira bagin wala adin fa inna rabbuka ghafurur rahim. Ya, fa inna rabbaka ghafurur rahim. Jadi Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Anfal ayat 69. Wattaqullah innallaha ghafurur rahim. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-An'am ayat 70. Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. At-Taubah ayat 9. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. At-Taubah ayat 27. Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. At-Taubah ayat 91. Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. At-Taubah ayat 99. Innallaha ghafurur rahim. At-Taubah ayat 102. Innallaha ghafurur rahim. Yusuf ayat 53. Inna rabbi ghafurur rahim. Ibrahim ayat 39. Fa innaka ghafurur rahim. An-Nahl ayat 115. Fa innallaha ghafurur rahim. An-Nur ayat 5. Fa innallaha ghafurur rahim. An-Nur ayat 22. Ala tuhibbuna ayyakfirallah lakum wallahu ghafurur rahim. An-Nur ayat 33. Ya, sangat jelas diterangkan dalil demi dalil Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fa innallaha min ba'di ikrahin ghafurur rahim. Jadi Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. An-Nur ayat 62. Innallaha ghafurur rahim. An-Naml ayat 11. Fa inni ghafurur rahim. Sesungguhnya aku Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fussilat ayat 32. Nuzzula min ghafurir rahim. Sesungguhnya ini hidangan dari Tuhanmu yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Hujurat ayat 5. Wallahu ghafurur rahim. Al-Hujurat ayat 14. Innallaha ghafurur rahim. Al-Hadid ayat 28. Wallahu ghafurur rahim. Al-Mujadilah ayat 12. Fa innallaha ghafurur rahim. Al-Muntahana ayat 7. Wallahu ghafurur rahim. Al-Muntahana ayat 12. Innallaha ghafurur rahim. At-Taqabun ayat 14. Fa innallaha ghafurur rahim. At-Tahrim ayat 1. Wallahu ghafurur rahim. Al-Muzammil ayat 20. Innallaha ghafurur rahim. Tidak ada dalil di dalam Al-Quran yang mengatakan batu itu penghapus dosa. Hanya menerangkan wallahu ghafurur rahim, wallahu ghafurur rahim, innallaha ghafurur rahim. Tidak ada batu itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sekiranya tuduhan si teman kita dari Kristen ini benar, maka akan bertaburan ayat di dalam Al-Quran yang menerangkan bahwa batu itu Maha Pengampun. Tapi tidak ada dalil itu. Hadits yang dia utarakan kemarin itu adalah hadits yang menerangkan bahwa
batu itu bisa menghapus dosa, dalam arti kata bahwa amalan untuk datang ke sana berziarah ke Mekah, itulah yang mendatangkan penghapusan dan menggugurkan dosa-dosa. Nah, dan ajaibnya para sahabat, kita sudah menerangkan itu bahwa bukan hanya menziarahi batu Hajar Aswad itu bisa menggugurkan dosa, bisa menghapuskan dosa. Tetapi sholat, wudhu dengan cara yang benar pun menggugurkan dosa. Bahkan sholat umat Islam itu dijadikan sebagai penebus dosa. Hadisnya jelas. Dan kalau orang ini mengimani hadis yang menerangkan bahwa umat Islam itu punya batu yang dapat menghapus dosa mereka, maka dia juga harus percaya dalil-dalil yang lain. Kalau hadis saja dia percaya, bagaimana dengan firman Allah? Wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffar nara jahannam khalidina fiha. Hiya hasbuhum wala'anahumullah walahum azabun muqim. Allah menjanjikan, Allah mengancam orang-orang munafik, laki-laki perempuan, dan orang-orang kafir, laki-laki perempuan. Dengan neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah melakukan orang kafir, orang Kristen, dan mereka mendapat asap yang kekal. Jadi dia harus percaya ini, bahwa orang Kristen itu diancam neraka dan kekal di dalamnya. Kenapa justru yang hadis ini yang dipercaya? Yang ayat Allah sendiri dia tidak percaya. Tujuannya hanya untuk mencari pembenaran. Tujuannya hanya untuk menutupi kemaluannya. Bahwa sesungguhnya dia menyembah manusia. Dan tidak ada jaminan dari manusia yang disembahnya. Bahwa penyembahnya itu kelak akan masuk ke dalam surga. Kita sudah membuktikan itu. Saya minta dalilnya. Mana dalilnya? Bahwa menyembah Yesus manusia itu adalah ada jaminan surganya. Ternyata dia tidak bisa memberikan bukti bahwa Yesus menjamin keselamatan untuk orang-orang Kristen. Bayangkan, sampai 5 episode kemarin. Episodenya itu 5. Meskipun 5-nya ini karena jaringan terganggu. Tapi minimal kita tahu bahwa selama berdebat kurang lebih 3-4 jam. Itu tidak ada satupun dalil yang dia terangkan bahwa ada jaminan dari Yesus yang mereka sembah kepada penyembahnya Kristen. Tidak ada. Yang ada malah pengusiran. Mereka semua adalah pembuat kejahatan, kata Yesus. Nah, ini bukti. Kenapa kemudian tadi saya mengatakan bahwa hikmah daripada mencium Hajar Aswad itu adalah mengajarkan kita untuk taat kepada Allah. Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau pernah berkata, orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji serta berumrah adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka. Mereka pun memenuhi panggilan itu. Karena itu jika mereka meminta kepada Allah, pasti akan diberi. Inilah salah satu hikmah. Salah satu hikmah daripada menziarahi Mekah, kemudian mengusap atau mencium Hajar Aswad. Bukan batu itu yang menghapuskan dosa, tetapi amalan yang dilakukan manusia, ya, ikhlas, mencari rezeki untuk bisa berhaji, untuk bisa berumroh, itulah yang kemudian menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Sama dengan sholat. Sholat itu menebus dosa. Berdasarkan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Sholat itu menebus dosa. Wudhu itu juga menebus dosa. Sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, sahabat-sahabat sekalian, terkait dengan batu Hajar Aswad, artinya kita sudah memahami bahwa tidak ada dalil di dalam ajaran agama Islam sebongkah batu bisa menghapuskan dosa. Yang ada adalah amalan untuk berziarah, ya, berziarah ke Mekah, menyentuh batu Hajar Aswad, mencium Hajar Aswad, itu bisa menggugurkan dosa-dosa manusia. Bukan batunya yang menghapuskan, tapi amalannya, upayanya untuk datang ke sana yang mampu menggugurkan dosa-dosa. Sahabat-sahabat sekalian, para nabi di dalam kitabnya teman Kristen yang kemarin itu sangat jelas menerangkan seperti di dalam Yosua 24 nomor 26 sampai 27. Yosua menuliskan semuanya itu di dalam kitab hukum Allah, lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikan di sana di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan.
Kata Yosua kepada umatnya, kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah yang akan menjadi saksi terhadap kita. Sebab telah didengarnya segala firman yang diucapkan oleh Tuhan kepada kita. Sebab itu, batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Umat Islam ketika diterangkan batu itu dapat berbicara, umat Islam kemudian datang kepada batu itu, agar batu itu kelak menjadi saksi. Itu kaidah analogi sederhananya. Karena ternyata para nabi juga mengajarkan batu itu adalah saksi. Bahkan Yesus sendiri dalam Lukas 19 nomor 40 menerangkan batu itu akan menjadi saksi. Batu itu akan berbicara. Berarti ini adalah kesalahpahaman yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak tahu, tidak mengerti apa yang dimaksud daripada salah satu hikmah berhaji, berumroh adalah menyentuh batu Hajar Aswad, menciumnya agar batu tersebut bisa menjadi saksi, agar batu tersebut bisa menjadi amalan kita, menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, oleh karena kita mendatangi apa yang menjadi petunjuk Allah. Jadi upaya untuk menemukan pengguguran dosa atau penghapusan dosa atau penebusan dosa itu dilakukan dengan serangkaian amalan-amalan. Bukan kemudian batunya yang menghapus dosa. Ini yang tidak dipahami oleh teman-teman Kristen. Lalu kemudian para sahabat-sahabat sekalian, di dalam kitab Kejadian Kejadian 28 nomor 18 sampai 19. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala, kemudian batu yang dijadikan sebagai alas kepala itu dia dirikan menjadi tugu, lalu dia tuangkan minyak di atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Nah, artinya bahwa kalau Betel itu Bait El artinya Baitullah. Jadi Yakub mengambil batu yang dijadikan sebagai bantal, kemudian dia dirikan untuk menjadi tugu, menjadi Bait Allah. Lalu kemudian di dalam Kejadian 31, 45 sampai ayat 55 atau ayat 52, di situ diterangkan bagaimana kemudian Yakub itu memerintahkan saudaranya untuk mengumpulkan batu. Mereka mengambil batu dan membuatnya menjadi timbunan, lalu mereka makan minum di atas timbunan tersebut. Ya. Nah, di ayat itu, di dalil ini, Laban itu mengatakan timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Lagi-lagi batu dijadikan sebagai saksi. Batu dijadikan sebagai saksi. Ya, di ayat ini sangat terang sekali bagaimana kemudian Yakub dan orang-orangnya menjadikan batu itu sebagai saksi. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan engkau pun tidak akan melewati timbunan ini dan tugu ini untuk mendapatkan aku. Lalu kemudian di Kejadian 35 nomor 14, kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yaitu tugu batu. Lalu ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Lagi-lagi batu. Yosua 4 nomor 9. Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan, di tempat bekas jejak kaki para imam. Ya, lalu kemudian mengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Ini perlu dicari. Kemudian di dalam Yosua 4 nomor 24 sampai 20 sampai 24 maksud saya. Di situ juga betul-betul batu itu dijadikan sebagai saksi. Batu dijadikan saksi untuk anak-anak Israel. Inilah yang tidak dipahami teman-teman Kristen. Yosua 24 nomor 26 27 yang saya bacakan tadi, bagaimana kemudian batu-batu itu dijadikan sebagai saksi di hadapan Allah karena batu itu mendengarkan ucapan Allah, batu itu mendengarkan firman Allah. Lalu Yesaya 19 nomor 19, pada waktu itu akan ada mesbah bagi Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir dan batu peringatan bagi Tuhan pada pembatasannya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, sudah nyata bagi kita bahwa pemberitaan tentang batu itu tidaklah sesuatu yang asing. Nabi-nabi terdahulu di dalam kitabnya orang Kristen yang mereka ambil dari agama lain menerangkan bagaimana para nabi, bagaimana pendahulu-pendahulu para nabi termasuk Yakub itu mengambil batu untuk jadi saksi. Jadi apa yang diterangkan hari ini oleh hadis Rasulullah Muhammad SAW, batu itu hanyalah sebagai bukti bahwa kita adalah taat menyembah hanya kepada Allah. Tadi saya sudah menerangkan puluhan ayat di dalam Al-Quran yang Maha Pengampun itu adalah Allah, bukan batu.
Batu hanya merupakan salah satu prosesi ibadah yang kita rangkaikan kemudian menjadi sebuah amalan. Amalan yang dilakukan inilah kemudian yang menggugurkan dosa-dosa. Bukan batunya yang menggugurkan dosa, tetapi perbuatan amalannya untuk meraih tempat itu yang menggugurkan dosa. Sahabat-sahabat sekalian, sedikit lagi ya, karena saya ada rapat di Polda hari ini, saya katakan gini, kitab Bani Israel itu telah menerangkan nubuat para jemaah haji datang dari seluruh penjuru dunia dengan berjalan kaki, mengendarai onta kurus dan onta gemuk, hitam dan putih bertemu dan berjabat tangan saling mengajarkan Islam untuk negeri masing-masing. Yesaya 60 nomor 6. Kemudian, di dalam nubuatan Yesaya 60 tentang ibadah penyembelihan, ibadah kurban di tanah suci Mekah, ketika ternak suku Khaidar Bani Ismail dan suku Nabayut dipersembahkan di hari raya haji, Idul Adha, itu juga terjadi di Saudi Arabia. Itu dituangkan di dalam Yesaya 60 nomor 7. Kemudian, nubuatan Yesaya tentang kejayaan kota Mekah yang dahulu ditinggalkan tidak berpenghuni, maka Mekah akan hidup di malamnya dan hidup di siang harinya. Bait Allah berdiri kokoh di sana. Itu diterangkan di dalam Yesaya 60 nomor 15. Lalu kemudian di dalam kitabnya Yesaya tentang pintu gerbang Mekah senantiasa terbuka untuk para peziarah umroh dan juga haji untuk berziarah ke Hajar Aswad. Dari seluruh negara, mereka memberikan kekayaannya kepada negeri yang tadinya gersang. Itu dituangkan di dalam Yesaya 60 nomor 11. Lalu kemudian, di dalam kitabnya Yesaya, tentang kota Mekah, padang gersa yang tidak dilirik oleh pewaris ahli kitab, yang tidak dilirik oleh keturunan Bani Ishak, keturunan Ishak, bahkan tidak dianggap sebagai sebuah negeri, akan menjadi berharga dengan damai sejahtera, yaitu pusat Islam rahmatan lil alamin. Dituangkan di dalam Yesaya 60 nomor 17. Jadi, data demi data kita tunjukkan kepada orang-orang Kristen berdasarkan dalam kitabnya. Lalu kemudian nubuatan Yesaya juga tentang kota Mekah. Mekah hari ini berarti kota yang dicari-cari. Ya, kota yang dirindukan. Itu tercantum di dalam kitabnya Bani Israel, Yesaya 60 nomor 12. Bagaimana kemudian bangsa Kudus akan mendatangi kota tersebut? Kota yang dicari, kota yang ditinggalkan, kota yang dirindukan. Dialah Mekah, bukan Vatikan. Lalu kemudian para sahabat-sahabat sekalian, di dalam kitab Yesaya, bahwa kota Mekah itu tidak diperkenankan dimasuki oleh orang kafir, oleh non-muslim, orang yang haid, orang yang tidak mandi junub, orang yang tidak bersunat. Itu di mana terjadinya? Hanya ada di kawasan Masjidil Haram. Itu dituangkan di dalam Yesaya 35 nomor 8. Subhanallah. Tidak ada kota yang menggenapi nubuatan-nubuatan tentang haji, nubuatan-nubuatan tentang kota suci, nubuatan-nubuatan tentang kota yang dicari-cari, tentang kota yang dimana hewan akan menjadi tempat pelimpahan kurban-kurban setiap tahun. Hanya Mekah. Karena itulah terkait dengan ini, tidak ada terputusnya dengan nubuatan tersebut dengan adanya Hajar Aswad, batu tugu yang kemudian menjadi saksi antara hamba yang soleh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat-sahabat sekalian, saya kira cukup sampai di sini karena saya juga ada rapat hari ini dan sudah ditelepon dari teman. Ya, karena itulah kemudian saya mengatakan semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa menjadikan benteng yang kuat untuk kita agar kita tidak tergoda oleh tipu muslihat, ajakan menyembah kepada manusia dengan mempretelin dengan modal dalih terhadap hadits-hadits yang ada di dalam ajaran agama Islam. Saya akhiri, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar.